Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ayuhal santri dan para pendengar setia di mana saja berada, alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi hari ini setelah salat subuh dan zikir bersama, istighatsah bersama, kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Tuhfatul Kiram. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya, senantiasa memfutuhkan kita sehingga kita dimudahkan untuk mempelajari ilmu-ilmunya. Suratullah salamu, tak lupa kita aturkan kewajiban kita Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga kita nanti kelak di hari akhir dikumpulkan bersama beliau. Salat kemudian yang ketiga, tak lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita semuanya, melindungi bangsa kita, memberikan keberkahan kepada kita, yang sakit diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas kembali, dan Allah memberkahi penugasan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridha kepada kita semuanya. Jami' hajatina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Al-hadithur rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Siapa itu Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud? Siapa beliau? Rawi al-hadis Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa beliau? Nasabnya huwa Abdullah bin Ghafil bin Mas'ud bin Habib, ya, al-Hudhali. Kunyatuhu, panggilannya, julukan beliau, namanya Abu Abdurrahman. Ummuhu, ibunya namanya hiya Ummu Abd, ya, bintu Abd, ya, Wuddi min Hudzail, ya. Beliau dari Bani Hudzail. Beliau dijuluki Ummu Abd itu karena suami beliau Ghafil meninggal ketika zaman jahiliyah, dan beliau sama-sama masuk Islam dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Nanti Abdullah ibnu Mas'ud ketika masuk Islam menjadi salah satu khadimnya Rasulullah SAW. Beliau dengan ibunya ini bolak-balik masuk ke rumah Rasulullah SAW.
Maka nanti Ibnu Mas'ud mendapatkan julukan Shahibus Sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengetahui rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Ibnu Mas'ud. Istri beliau namanya Zainab bintu Abi Muawiyah. Namanya Zainab, istri beliau Zainab bintu Abi Muawiyah. Mauliduhu, tempat lahirnya di mana? Wulida bi Makkah, beliau lahir di Mekah. Islamuhu, Islamnya aslama qadiman, beliau masuk Islam qadiman, termasuk generasi awal-awal, atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Wa huwa as-sadis fil Islam, dan mengatakan beliau ini yang keenam ketika masuk Islam. Wa sababa islamihi, dan sebab Islamnya, annahu, sesungguhnya Ibnu Mas'ud, kana, ada Ibnu Mas'ud, yar'a, mengembala, al-ghanama, mengembala kambing. Mengembala kambingnya siapa? Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi beliau mengembala kambingnya Uqbah bin Abi Mu'aid, salah seorang pembesar, seorang musyrik di kalangan orang Quraisy. Faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian apa? Nabi datang. Famasaha ala ghanamihi, maka kemudian diusap-usap ala ghanamihi, atas apa? Kambingnya diusap. Faja'at, maka datang bil labani, susunya. Tadinya susunya ini, kambingnya enggak mengeluarkan air susu, mengeluarkan sedikit. Ketika Nabi sentuh, keluar air susunya banyak. Summa qala hakafa, kemudian Nabi mengatakan, summa qala, kemudian Nabi mengatakan laha, kepada ghanam tadi, kafa, cukup. Fakaffal laban, maka apa? Berhenti. Fakaffal laban, maka cukup, labannya berhenti. Kan luar biasa kan? Pingin minum susu kambing, dilus-lus, air susunya ada. Ketika sudah cukup, nah cukup ya, jangan keluarkan lagi, berhenti. Nah, kalau ada yang cek itu sekarang, nah, ada yang seperti itu, ramai itu rumahnya. Hakafal laban. Falamma ra'a dzalika, maka tatkala melihat hal tersebut, ta'ajjaba, heran. Wa aslama, dan langsung masuk Islam. Memang luar biasa, di antara termasuk kelebihan yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu adalah banyak hal. Sama kayak Nabi dengan Abu Bakar, itu pernah mengundang para ahli sufah, orang-orang yang di Madinah itu, yang kemarin kita ceritakan, yang tinggal di masjid dalam kondisi yang serba kekurangan, tapi belum nanti menjadi orang-orang besar. Nabi mengundang 3 orang, kan jumlahnya banyak nih. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 40. Imam Al-Qurtubi mengatakan ada yang mengatakan 400. Jadi diundang ke rumahnya, Nabi mengundang 3 orang, Abu Bakar mengundang 10 orang, yang datang banyak. Padahal masa itu cukup untuk 3, masa cukup untuk 10. Ketika kuahnya diambil, semakin banyak kuahnya itu, bukan semakin sedikit.
Saking ininya Abu Bakar itu nanya istrinya, kau masak tadi banyak atau sedikit? Sampai dibagikan ke seluruh ahlu sufa, ini masih sisa. Nah, jadi itu luar biasanya. Ya. Makanya kadang kita ini suka yang ajaib-ajaib. Kalau ada yang ajaib itu langsung viral. Kanjeng Dimas taat pribadi ya. Yang ikut bukan orang biasa ya. Bisa menggandakan uang. Alangkah kalau kita bisa menggandakan uang, mending uang sendiri kita gandakan kan banyak-banyak. Akhirnya apa? Yang ikut banyak sekali. Karena ajaib. Ponari ya. Bisa ngobatin orang. Dari mana kata ngantri sampai kiloan. Padahal cuma diusap pakai batu. Langsung viral. Ya. Tapi kalau ngaji kadang susah viralnya. Itulah memang kita ini suka yang ajaib. Makanya ada anekdot orang di luar sana, orang barat masuk Islam karena apa? Karena meneliti. Kalau kita ini karena sesuatu yang ajaib. Jihadnya beliau. Huwa awwalu man jahara bil Qur'an. Beliau adalah orang yang pertama kali man jahara bil Qur'an. Orang yang mengencangkan bil Qur'ani, membaca Al-Qur'an indal Ka'bati di Ka'bah. Jelas setelah Rasulullah SAW. Suara beliau ini merdu. Abdullah bin Mas'ud ini salah satu qari'nya Nabi. Suaranya merdu. Maka ketika Abdullah ibn Mas'ud itu membaca Al-Quran, yang dibaca pertama kali surah Ar-Rahman, ketika baru sampai ayat 4, seluruh orang di Mekah itu kagum terhadap bacaannya, dikira baca apa? Dikira baca syair. Dia mengatakan baca syair. Terus kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya membaca Al-Quran. Karena merdu sekali suaranya. Ya tidak jauh lah dari suara Abi Sukri. Kalau dengar itu apa? Merdunya luar biasa. Kemudian wahajara ilal Habasyah. Beliau hijrah ke Habasyah. Habasyah itu sudah mengatakan Ethiopia. Tapi ada lagi mengatakan Ethiopia, Uganda, termasuk juga Sudan, itu bagian dari Habasyah. Ya. Habasyah ini orangnya itu mudah senyum. Orangnya itu baik hati. Ya. Yang betul kalau kita ke sana itu Masya Allah memang Habasyah itu. Makanya Nabi ketika hijrah ke sana lebih diterima. Ya. Dibandingkan ke tempat-tempat langsung diterima di sana. Dan orangnya baik-baik, luar biasa memang. Maka oleh sebab itu ketika ke sana, karena orang Habasyah itu tidak punya hadiah untuk memberikan kepada Rasulullah SAW, maka diberikan namanya cincin khatam, batu, dikasih batu. Ya, dulu sebelum batu-batu terkenal sekarang, itu ada batu yang terkenal dari Habasyah. Nah, cuma saya tidak tahu nama batunya. Ya, apakah seperti apa namanya? Batu-batu cincin sekarang? Apa namanya? Batu cincin itu apa namanya sekarang? Maksudnya nama batunya itu loh. Pokoknya itulah, karena saya nggak penggemar batu jadi nggak tahu. Summa al-Madinah. Kemudian beliau ikut hijrah ke Habasyah juga ke Madinah. Wa syahida jami'al ghazawati, dan beliau menyaksikan seluruh peperangan ma'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida ma'arakata al-Yarmuk, dan menyaksikan peperangan Yarmuk.
ahamu a'malihi, ya, aktivitas beliau yang sangat penting, radhiyallahu an, kana min kibaris sahabati, beliau termasuk di antara pembesar sahabat, ilman, secara keilmuan, orang alim beliau. Fahuwa ra'idu madrasati tafsir fil Iraq, dan beliau orang yang pertama kali mendirikan apa? Madrasati tafsir, ya, fil Iraq. Kalau kita mengatakan madrasah tafsir itu ya jurusan tafsir, betul-betul tujuan tafsir, kajian tafsir fokus di Irak. Ya, tapi nanti ditarik lagi ke Madinah. Ketika sampailah di Madinah pada tahun 32 Hijriah beliau wafat, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Baru nanti dilanjutkan Anas bin Malik. Anas bin Malik juga ke sana. Termasuk sahabat yang paling lama hidup. Ya, wa ahadul huffaz, beliau termasuk orang yang hufaz. Di sini hufaznya hafal Quran. Ya. Wa qad qala an-nafsi, dan sungguh berkata terhadap dirinya, ma min ayatin min Quran, apa yang dari ayat Al-Quran, illa kecuali, wa a'lamu, dan saya mengetahui, mata nuzilat, kapan dia diturunkan, wa aina nuzilat, di mana dia diturunkan, wa fi man nuzilat, kepada siapa diturunkan. Jadi saking alimnya tahu ayat ini untuk siapa, kapan dia turun, di mana dia turun. Abdullah ibn Mas'ud tahu. Ini ada lanjutannya sebenarnya, terputus. Di dalam kitab Syiar An-Nubala dilanjutkan, ada lanjutannya. Dikatakan siapa yang lebih mengetahui daripada itu, saya akan naik onta pergi untuk menuntut ilmu kepadanya. Itu Abdullah bin Mas'ud. Beliau alim. Wa kana khadimur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu adalah apa? Khadim, orang yang menyertai, orang yang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amin, yang jujur, yang amanah. Karena dulu orang yang ingin khidmah kepada Nabi banyak. Salah satu yang dipilih adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Wa sahibu sirrihi, nama ini julukannya, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sahibu sirri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, orang yang menjaga, orang yang mengetahui rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Abdullah bin Mas'ud. Wa rafiquhu fir rihlat, atau wa rafiqihi fir rihlati, dan beliau senantiasa menemani Rasulullah di dalam berbagai perjalanan, ar-rihlat. Ya. Ishtaghala bi ta'limi ahli al-Iraq, sibuk mengajarkan orang-orang Irak. Apa yang beliau sibukkan? Yaitu mengajarkan apa? Al-Quran. Indama arsalahu Umar ibn Khattab, tatkala atau ketika arsalahu, mengutusnya siapa? Umar ibn Khattab, yaitu Umar ibn Khattab, sebagai apa? Waziran, sebagai seorang menteri. Ma'a Ammar bin Yasir, bersama dengan Ammar bin Yasir. Wa ilal Iraq fi ahdi, dan ke Irak pada masanya.
thumma tawalla al-qada atau tul al-qada, kemudian beliau menjadi qadi fil Kufah, di Kufah. Dan ada yang mengatakan sampai Abu Musa al-Asy'ari, saking seringnya beliau ini di rumah Nabi dengan ibunya, bolak-balik masuk rumah Nabi, dikira waktu itu pertama kali Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman mengira Abdullah bin Mas'ud itu adalah saudara Rasulullah SAW. Saking apa? Seringnya ke rumah Nabi, bolak-balik masuk keluar. Sifatuhu, sifat beliau atau karakteristik beliau, kana dha'iful jismi, beliau itu ya badannya kurus, lakinnahu qawiyun, akan tapi dia kuat ya. Kecil-kecil tapi ya, lincah. Ya, qawiyul iman, lakinnahu qawiyul iman, akan tetapi apa, walaupun kecil badannya qawiyul iman, beliau apa, imannya kuat. Yuhibbuhullah, beliau mencintai Allah ya, imannya sangat kuat, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasuluhu, dan cinta kepada rasulnya. Yaqra'u suratal waqi'ati kulla lailatin, beliau itu membaca surat Waqi'ah setiap malam. Nah, jadi kalau kita ada amalan surat Waqi'ah itu disuruh baca Waqi'ah, itu amalan Abdullah ibnu Mas'ud. Maka ketika beliau wafat ditanya, apa yang engkau kasih kepada anak-anak kamu? Harta apa yang engkau kasih? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apa, saya sudah mengajarkan mereka surat Waqi'ah dibaca setiap hari. Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membaca Waqi'ah dalam sehari semalam itu sekali, maka tidak akan pernah fakir dia. Makanya kemudian surat Waqi'ah dihubungkan dengan rizki. Ini amalan Abdullah ibn Mas'ud, amalan para sahabat ya, jadi jangan ragu baca surat Waqi'ah ini ya. Dan ini rata-rata ulama, saya pernah tanya kepada beberapa masyayikh di Timur Tengah, itu banyak ulama mengamalkan ini ya, surat Waqi'ah. Qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka ghulamun mu'allamun, sesungguhnya engkau gulam, anak yang mu'allam, yang sangat cerdas. Waqala rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Waqala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, wi'a'u muli'a ilman, beliau ini kalau andai kata wadah muli'a ilman, sangat penuh dengan ilmu, saking banyaknya ilmunya. Itu kesaksian Umar bin Khattab. Rawa meriwayatkan 848. Di dalam kitab yang lain belum mengatakan, ada yang mengatakan seperti Imam Az-Zahabi itu 840 hadis. Wa kana lahu radhiyallahu an, dan beliau Abdullah ibn Mas'ud ya, khatamatun lil Quran, menghatamkan Al-Quran, yaitu kulla usbu'in, setiap minggu. Yad'un nasa, itu alifnya dibuang satu, itu alifnya dibuang satu.
Yad'un nasa, beliau kemudian mengundang apa? Mengundang para sahabat yang lain li huduriha, untuk apa? Untuk datang menghadirinya. Nah, baru kemudian ini tidak apa-apa, ada alifnya. Summa yad'u rabbahu. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, ya, raja al-qabuli, supaya apa? Mengharap diterima. Dan ini Anas bin Malik juga sama. Cuma bedanya Anas bin Malik tidak ngundang tetangga kanan kiri atau orang banyak, tidak. Kalau Anas bin Malik ini ngundang keluarganya. Karena ada mengatakan jumlah anaknya 120. Nah, tapi ada mengatakan seluruh jumlah keluarganya, anak sampai cucunya 120. Nah, itu kan sudah satu RT. Dan tidak perlu lagi ngundang yang lain. Jadi Anas bin Malik kalau setiap minggu menghataman Quran, ini dikumpulkan semua keluarganya, doa. Jadi hataman Quran itu sebenarnya itu kebiasaan para sahabat. Ya, tidak apa-apa menghatamkan Quran. Ya, kalau Abdullah bin Mas'ud tidak, mengundang yang lain. Maka kebiasaan kalau di kampung-kampung dulu itu hataman Quran bergilir. Sekarang di rumah ini, besok rumah sana, semuanya sebulan sekali, sana gitu. Jadi itu kebiasaan para sahabat. Jadi jangan ragu. Kalau orang mengatakan tidak ada, boleh jadi referensi yang dibaca kurang. Oleh sebab itu jangan kemudian mudah menjustifikasi sesuatu yang boleh jadi kita tidak tahu, atau boleh jadi karena kurangnya pemahaman kita, atau bahkan boleh jadi kurang referensi yang kita baca. Kalau nggak tahu kita bilang aja, mohon maaf saya belum tahu, mohon maaf saya belum baca. Kan nggak susah kan? Daripada menurus pengetahuan saya. Oh, ini repot. Para ulama dulu takut. Ya, takut seperti itu. Wafatnya beliau. Wafatuhu radhiyallahu anhu. Wafatnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi beliau sebelum wafat itu dikenal beliau ini sebagai husnus saut, ya. Suaranya merdu sekali. Saking merdunya itu Nabi suatu ketika meminta Abdullah bin Mas'ud untuk baca Quran. Ya Ibn Mas'ud, iqra alayya surat An-Nisa. Baca depanku surat An-Nisa. Ketika di ayat yang ke-41, ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai di situ Nabi mengatakan kafa ya Ibnu Mas'ud. Nangis Nabi. Ketika menengok Nabi nangis, Abdullah bin Mas'ud juga ikut menangis. Di sini apa? Fa kaifa idza ji'na, maka apabila nanti datang mereka orang-orang kafir min kulli ummatin, dari setiap umat itu, bisyahid, memerlukan saksi. Wajibna bika, dan mendatangkan mereka, bika dengan kamu, Nabi menjadi saksi. Ala haula'i syahida, kepada semuanya itu orang-orang kafir tadi sebagai saksi. Kenapa kok mereka enggak masuk Islam, tetap dalam kekafiran mereka? Nabi menangis. Nabi menangis. Memang suaranya Ibnu Mas'ud itu bagus. Ya. Bagus. Maka sampai Nabi mengatakan, ya, kalau ingin membaca Al-Quran, ya, itu sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini, maka bacalah kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, kalau dalam hadis itu Abdullah Ummi Abd, ya, artinya Abdullah ibnu Mas'ud. Dan Nabi mengatakan jangan kalian mengambil, ya, atau utamakanlah mengambil bacaan Al-Quran kepada 4 orang. Siapa? Yang pertama Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Yang keempat adalah Salim. Makanya dalam sanad-sanad Quran itu biasanya di ujung pangkal itu
ada Ibnu Mas'ud, kalau tidak dia Ubay bin Ka'ab. Kalau di Indonesia ini kebanyakan itu kalau di ujung Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW, Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dibaca enggak sanad itu? Tidak dibaca. Itu biasanya Ubay bin Ka'ab. Ya. Nabi mengatakan kalau ingin utama baca ini. Baca kepada 4 orang ini. Wafatnya beliau ba'da tula Utsman bin Affan, setelah Utsman bin Affan ya, itu menjadi apal khilafah atau menjadi seorang khalifah, ada ilal Madinah, balik ke Madinah, wa tufiya fiha, dan meninggal beliau di sana di Madinah tahun 32 Hijriah. Wakila, kalau ada kata kila itu artinya itu bukan pendapat mayoritasnya 32. Ada yang berpendapat 30 Hijriah, wa umruhu sittuna aman, dan usia beliau sittuna aman, 60 tahun. Ini Abdullah ibnu Mas'ud. Kita balik ke hadisnya. Qala haddatsana. Kemarin kita bahas ada haddatsana, ada an. Kalau di dalam hadis haddatsana, menurut ulama hadis, haddatsana itu tingkatnya lebih tinggi dibandingkan an. Karena betul-betul langsung menyaksikan, langsung mendengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiq, dan beliau itu shadiq, yang jujur, yang benar, al-masduq, yang dibenarkan. Dikatakan inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummi 40 yawman. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu dari kalian, yujma', dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, 40 yawman, 40 hari. Ya. Summa yakunu 'alaqatan, kemudian dia menjadi apa? Alaqah, menjadi gumpalan darah. Misla dzalik, seperti hal tersebut. Summa yakunu mudghatan, kemudian menjadi gumpalan daging. Misla dzalik, seperti hal tersebut. Jadi 40 pertama, 40 kedua jadi alaqah, 40 ketiga jadi mudghah, 40 120 120 dibagi 30 berarti 4 bulan. Maka ketika 4 bulan itu apa? Summa yursalu al-malak, kemudian diutuslah al-malaku, malaikat. Untuk apa? Fayanfukhu fihi ruha, untuk meniupkan fihi, di dalamnya, dalam mudghah tadi, apa? Ar-ruh, ruh. Maru bi arba'i kalimatin, kemudian diperintahkan untuk 4 hal. Nanti kita akan bahas syarahnya. Jadi makanya ada di dalam Al-Quran, huwallazi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Allah itu pertama kali panca indera yang berfungsi, alat panca indera berfungsi bagi manusia itu apa? Pendengaran. Bayi itu dengar. Ya. Makanya kalau usia kandungan itu agak besar, itu kalau dengar suara yang apa? Yang agak kencang, itu dia apa? Ke perut ibunya itu muter-muter. Saya sih tidak pernah hamil, kata istri saya. Muter-muter. Itu muter-muter dengar suara itu.
Ya, makanya oleh sebab itu para ulama mengatakan kalau orang barat kan mendengarkan musik Mozart atau musik klasik untuk menarik kepekaan. Tapi dalam umat Islam ini diteliti oleh banyak pakar, dokter dan yang lain sebagainya, bahwasanya yang bisa membangkitkan kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional itu adalah dengan dibacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran. Jadi bacakan Al-Quran, terus makanya tayangan di Arab itu kan, ya di Madinah. Kalau Madinah itu hadis. Kalau tayangan di yang langsung di Masjid Nabawi itu hadis. Kalau tayangan di mana? Di Mekah itu Al-Quran. Terus baca Al-Quran. Itu nanti anaknya biasanya kalau lahir itu cepat menghafal Al-Quran. Ya, sama maka pernah ada kejadian di Pakistan atau Hindia. Kan di sana ada tayangan itu membaca kutubu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ketika lahir anaknya usia 9 tahun 11 tahun itu mudah menghafal kitab Sahih Bukhari, bayangkan. Itu isi hadisnya 7.300-an hadis. Kita dari dulu ngafal satu hadis muter-muter. Ini 7.000 bayangkan. Kenapa? Karena seringnya diputarkan itu. Ya. Maka nanti kalau ada anak kecil itu, ada punya anak kecil, itu kalau bisa disetting semuanya, mobilnya, rumahnya, di mana saja kalau bisa itu Al-Quran semuanya. Al-Quran. Supaya yang didengarkan itu adalah Al-Quran. Jangan dangdut. Nggak, kalau dangdut ya koyang-koyang. Jangan salahkan anaknya. Jangan salahkan anaknya. Dengarkan Al-Quran. Dengarkan Al-Quran. Maka kemudian dikatakan yang alat yang peka baru ini. Baru kemudian walladzi ja'alakum sam'a wal absar, baru mata. Kalau sudah lahir nanti mata. Makanya anak itu pandangannya itu pendek dia itu, maka dia ngantuk terus. Karena pandangan pendek, mohon maaf, ketika dia netek ke ibunya, yang dia lihat itu cuma tetean itu. Makanya kalau anak kecil itu kalau nggak kena ketika netek ibunya dia nangis. Ketika sudah di samping sini dadanya, dia diam. Karena mata yang berfungsi. Yang dia lihat itu cuma itu. Coba anak kecil nangis, bapaknya gendong, masih oe terus nggak berhenti. Tapi kalau emaknya langsung, kenapa? Makanya itu hikmahnya, mohon maaf, ini bukan jorok. Kenapa bagian kita ini ada putingnya itu kecil, itu supaya kalau didekapkan itu langsung mendengarkan detak jantung. Nah, ketika anak mendengarkan, karena selama 9 bulan itu mendengarkan detak jantung ibunya, taruh di sini, tahu dia bunyi detak jantung ibunya, maka dia tenang. Maka kalau kasih bapaknya itu hikmahnya. Ini kadang-kadang kan kita hikmahnya, ini hikmah luar biasa. Bapaknya ngendong, nak curang, jangan nangis, nak. Jangan nangis. Tapi kalau sekali kasih ibunya, diam dia. Makanya seorang ibu itu luar biasa. Bayangkan, ngandung 4 bulan, 9 bulan dibawa ke sana kemari, itu berat itu. 2 kilo sana kemari. Kita 2 kilo mungkin bertahan. Itu saya tengok itu, ya Allah. Jadi kadang-kadang perempuan itu lebih hebat dibandingkan laki-laki kadang-kadang. Coba bawa perut tuh kemana-mana. Berat. Kadang kita merasa lebih kuat. Kalau perempuan coba, sudah perutnya besar, masak. Coba yang gini. Nggak bisa ditaruh. Andai kata bisa taruh dulu kan enak. Kita bawa ini 1 kilo saja nggak usah ini. Coba praktek sehari bawa 1 kilo bayi, taruh perut. Sanggup nggak? Sanggup. Itu hebatnya perempuan. Cuma kemudian jangan pesimis lagi-lagi Ini kan kebetulan bahas tentang lahir, bahas tentang kandungan. Luar biasa itu perempuan. Saya tengok, ya Allah, 9 bulan ini. Nah, itu masih bikinkan kopi suami, masih bikinkan. Coba bayangkan, luar biasa. Kalau kita tidak sanggup, kita tidak. Luar biasa, memang ibu luar biasa. Maka jaminannya orang itu kalau lahir wafat syahid. Pahalanya besar. Orang mengandung itu pahalanya besar. Besar. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Maka diperintahkan untuk meniupkan 4 kalimat. Apa itu? Bikadbi rizqihi. Disuruh nulis rizkinya.
wa ajali, ajalnya. Ini saya akan terangkan bagaimana pembagian takdir. Wa amalihi, dan amalnya di dunia, maka tentukan rezekinya, ajalnya, amalnya di dunia. Kemudian yang keempat, wa syaqiyun au sa'idun, dia syaqiyun, dia dalam kondisi sedih, ya, au sa'idun, atau dia bahagia. Maka dikatakan fawalladzi la ilaha ghairuhu, maka fawalladzi, maka demi Tuhan yang tidak ada selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahli jannah, yaitu mengerjakan perbuatan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, ya, hatta ma yakunu, sampai ma sesuatu, yakunu yang ada, perbuatan ahli jannah itu, bainahu antara dia, wa bainaha dan antara surga itu, illa zira', kecuali satu jengkal. Fayasbiqu alaihi kitab, fayasbiqu, akan tapi lebih dahulu, alaihi, atasnya, sudah dicatat alkitab di dalam catatan Lauhil Mahfuz. Apa? Fayamalu bi'amali ahli nar, ketika di penghujung hidupnya itu apa? Itu melaksanakan perbuatan ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Fayadkhuluha, maka dia dimasukkan ke neraka. Maka disinilah kita tidak boleh menghina ataupun mendoakan bahkan orang ahli maksiat sekalipun. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ketika dia dapat hidayah, ibadahnya lebih baik daripada kita. Nah, kita tidak tahu itu. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Dan juga ada orang wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ahadakum, salah satu di antara kalian, la ya'malu, teman-teman, yaitu sungguh-sungguh mengerjakan, bi'amali ahli nar, yaitu dengan perbuatan ahli neraka, hatta, sampai, ma sesuatu, yakunu, ada ma apa ma itu, bainahu, antaranya, wa bainaha, dan antara neraka, illa zira'un, kecuali satu jengkal. Jadi orang ini mengerjakan perbuatan ahli neraka maksiat, seakan-akan neraka itu satu jengkal. Fayusbiqu alaihi alkitabu, maka fayusbiqu, maka sudah dicatat alaihi, atasnya, alkitabu, yaitu catatan amal. Fayamalu, maka kemudian mengerjakan bi'amali ahlil jannah, ketika di penghujung hidup dia mengerjakan amalan ahli surga. Maka apa? Fayadkhuluha, maka dia masuk apa? Dia masuk surga. Maka kita tidak tahu kapan kita ini masuk surga dan kapan masuk neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah sehingga kita nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita lanjutkan ma'aniyul mufradat, makna-makna mufradat atau makna-makna kosakata. Ya, makna-makna kosakata. Di sini dikatakan as-shadiq. Apa itu as-shadiq? As-shadiq adalah orang yang benar, ay al-mukhbiru bil haqq. Orang yang mengabarkan al-haq, yaitu dengan kebenaran. Orang yang mengabarkan tentang kebenaran. Kemudian al-masduq, orang yang dibenarkan. Apa maksudnya? Alladzi ya'tina, yaitu orang yang membawa bil khabari, khabar atau berita, ya, minas sama'i, dari langit, alaqatan, apa makna alaqah? Qit'atu dhammil ghalidh, yaitu potongan, ya,
atau sedikit ya, damil ghalid, darah yang ghalid kental. Makanya disebut dalam Al-Qur'an itu apa kalau marah? Ghalidun syadid, betul-betul itu jadi marah itu numpuk. Ghalid artinya darah yang kental. Muta'alliqatun birrahmi, yang itu apa? Muta'alliqah, yang itu menggantung di rahim atau yang terdapat di rahim. Mudghatan qit'atul lahmi saghirin, potongan apa? Daging kecil, bimiqdari ma yamdhah, kira-kira ma yamdhah seperti ya, setangan nih, sekempalan tangan. Al-ajal, ma makna ajal? Yaitu umurul insan, umur manusia. Asy-syaqiyya, ma makna syaqiyya di situ tadi? Menderita. Man mata 'alal kufr, seseorang yang meninggal dalam kondisi kafir. As-sa'id, bahagia apa? Man mata 'alal Islam, orang yang meninggal dalam kondisi Islam. Jadi ada pernah saya tarawih, ada Bilal doanya mungkin karena ngantuk. Doanya gini, Allahumma ja'alna minal ashqiya'i maqbulin wa la taj'alna minas su'ada'i mardudin. Saya tengok ini doanya kok diaminkan orang banyak, saya bilang. Ya Allah, tolong apa? Kami apa? Allahumma ja'alna minal ashqiya'il maqbulin. Jadikan kami orang yang susah yang kau terima. Dan janganlah kau biarkan kami menjadi orang yang bahagia. Saya tengok, ya Rabb, ini kalau diaminkan banyak orang. Saya tanya setelah salat tarawih, saya datangin dia. Tadi doanya kok terbalik-balik, saya bilang. Itu kalau diaminkan orang. Ya, kalau orang yang paham artinya oke. Kalau nggak tahu artinya, bahaya doa ini. Makanya Sayyidah Aisyah itu pernah mengatakan kalau dalam kondisi ngantuk sholat itu atau doa, berhenti baca Quran ketika ngantuk. Ghalabatun nu'as, ngantuk sekali, berhenti dulu. Setelah sejenak mulai lagi. Takutnya apa? Kemana-mana bacanya nih ya, doa. Minta masuk surga, keliru doanya ya. Yang lain, makanya itu hati-hati. Fayasbiqu alaihin kitab fayaghlibu alaihi, maka yang dominan atasnya, maka tabalahu, apa yang sudah dicatat lahu baginya, fi ilmillahi ta'ala, dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Artinya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Asy-syarhu, penjelasan. Yarsyuduna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarsyuduna, menunjukkan kepada kita atau memberikan apa? Jalan yang tepat kepada kita ila qudratillahi ta'ala, terhadap kekuasaan Allah Ta'ala, fi khalqil insan, di dalam penciptaan manusia. Fayajma'u khalqihi fi batni ummi, maka dikumpulkan di dalam perut ibunya. Pertama, arba'una yawman nutfah, 40 hari berupa nutfah, berupa air mani. Ya, maka dikatakan dalam surat Al-Mursalat itu, ya khalaqa mimma immahin, kita diciptakan dari apa? Mimma immahin, dari air yang hina. Maka diciptakan dari air yang hina, apa yang kita sombongkan. Makanya mungkin salah satu hikmah COVID-19 ini baru satu yang Allah turunkan, misalnya seperti itu. Satu saja, itu sedunia kelabakan. Maka oleh sebab itu, apa yang kita sombongkan? Baru satu nih. Belum dua, belum tiga. Kalau bisa jangan. Ya. Baru satu. Itu membuat orang, apa yang mau kita sombongkan? Summa ba'da arba'ina yauman, kemudian setelah 40 hari, tasiru an-nutfata 'alaqatan, menjadikan kemudian nutfah itu alaqah, yaitu gumpalan darah. Tasiru an-nutfatu 'alaqatan.
Summa ba'da arba'ina yauman, maka kemudian setelah 40 hari ukhra, hari yang lain, tasiru al-alaqatu mudghatan. Jadi alaqah itu menjadi mudghah. Jadi gumpalan daging. Wa ba'da mi'atin wa 20 yauman, setelah 120 hari, fi batni ummihi, di perut ibunya, artinya 4 bulan. Makanya kemudian ada tasyakuran 4 bulanan. Itu doa selamat, semoga dijaga sampai lahir. Ya. Yursilullahu al-malaka, Allah mengutus malaikat liyang fukha fihi ruh, untuk meniupkan fihi di dalam perut tersebut ar-ruha, yaitu ruh. Tsumma innal malaka, kemudian malaikat alladzi nafakha fir ruh, alladzi yang nafakha meniup fihi dalam perut ar-ruha, ruh, yu'maru bi arba'i kalimatin, diperintahkan untuk meniupkan 4 hal. Yang pertama, bi kadbi rizqihi, dengan dicatat rezekinya, ay kullama yantafi'u bih. Jadi yang dimaksud dengan rezeki itu sesuatu yang kita manfaatkan, itu namanya rezeki. Misalnya kita bekerja dapat gaji 5 juta misalnya. Yang kita pakai dalam 1 bulan misalnya, 1 bulan kita dapat 5 juta. Yang kita pakai hanya 2 juta. 2 juta itu rezeki kita yang kita manfaatkan. Yang 3 juta tidak. Jadi uang yang kita tabung di rekening itu bukan rezeki kita. Boleh jadi rezeki orang. Tiba-tiba maknya telepon, nak butuh duit, transfer. Bukan rezeki kita. Tiba-tiba kakaknya telepon, tiba-tiba orang butuh, kita kasih dia. Jadi rezeki itu apa yang kita manfaatkan. Makanya Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya ketika mengatakan, menafsirkan ayat apa namanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syekh Wahbah mengatakan, jadi rezeki di sini bukan hanya berbentuk materi tapi non materi. Bisa berbentuk ilmu, itu kan non materi. Bisa berbentuk kesehatan, itu materi, non materi. Tapi nggak nampak. Ya. Bisa juga berbentuk materi. Jadi apa yang kita manfaatkan itulah rezeki. Yang tidak kita manfaatkan itu boleh jadi bukan rezeki kita, itu rezeki orang lain. Kataba ajaluhu, maka dicatatlah ajalnya, ay umru fid dunya, umurnya di dunia. Ay kataba amaluhu, dicatat amaliannya fi hayatihi, dalam kehidupannya. Kataba masirahu, dicatat ya sepanjang hidupnya itu, syaqiyun aw sa'idun, dia itu bahagia atau susah. Maka dikatakan di dalam kitab Maqamatul Ulama, jadi takdir itu dibagi menjadi berapa? 25. Ya. Yang pertama takdir 5 itu yaitu takdir yang berhubungan dengan qada dan qadar. Dan ini sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat. Apa saja itu terbagi 5 yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang pertama adalah rezeki. Rezeki itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Setiap orang ini di dunia pasti punya rezeki dia. Nah, tinggal dia dalam teori ilmu sosial itu, tinggal dia mau bergerak apa tidak. Selama dia mau bergerak, berusaha, pasti dapat rezeki karena rezekinya sudah dijamin. Ya, sesuai dengan kadar dia maksudnya. Kalau dia pengen meningkatkan lagi, pengen punya ini harus berusaha kalau itu. Tapi kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah SWT. Kemudian wal walad, anak, punya anak 1, 2, 3 dan lain sebagainya, itu takdir. Nggak bisa diganggu kan. Wal ahl, punya keluarga. Ya. Itu tidak bisa diganggu, bukan. Was sultan, kekuasaan, jabatan dan sebagainya, itu takdir.
Makanya kita kalau di pagi hari itu kan dibaca di sini kalau zikir qulillahumma malikal mulki, ya, apa namanya? Qulillahumma malikal mulki tu'ti man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya kedudukan seseorang, ya, itu diberikan oleh Allah man tasha, bagi yang Allah kehendaki. Jadi kedudukan, jabatan apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wal umr, dan kemudian apa? Usia, umur. Jadi kalau ada mengatakan bagaimana usia panjang dengan sedekah? Maksudnya panjang di sini usianya itu panjang kebaikannya. Ya, kalau usia sudah takdir. Ya. Kebaikan kan kalau orang sering sedekah itu kan diingat orang. Artinya apa? Kebaikannya. Makanya gini, ada orang usianya sama-sama taruhlah 40 tahun. Yang satu maksiat terus, yang satu berbuat kebaikan. Kira-kira yang diingat yang mana? Yang banyak kebaikan. Walaupun usianya pendek tapi dikenal sepanjang masa. Gitu ya. Kemudian ada al-khamsa allati bil ijtihad. Ada 5 yang berhubungan dengan ijtihad. Itu harus sungguh-sungguh. Ya, yang pertama adalah fal jannah, masuk surga. Mau surga itu butuh sungguh-sungguh, enggak bisa. Duduk di rumah enggak mau sholat, enggak mau ini. Cita-cita kamu apa? Masuk surga, enggak bisa. Maka kalau saya bayangkan itu, masuk surga itu seperti masuk hotel. Hotel taruhlah bintang 5. Ada fasilitas presiden suite, ada fasilitas menengah, ada fasilitas ke bawah. Kalau ingin masuk, ya, presiden suite, ya harus berupaya betul-betul, betul tidak? Ya. Begitupun di surga, ada surga VVIP, ada surga VIP, ada surga ekonomi. Ya. Tinggal tergantung kita di dunia ini. Ya. Tapi yang penting intinya masuk surga. Makanya kemarin kita bahas di dalam kitab apa? Dalam kitab Maraqi al-Ubudiyah. Surga ini ada tingkatannya. Tingkatannya ada mengatakan surga Firdaus paling atas. Ada juga yang mengatakan surga Jannatun Na'im. Jadi yang namanya Firdaus jangan terlalu bangga. Ada Jannatun Na'im paling tinggi. Tapi fasilitas dalamnya sama gitu kan. Cuma beda saja. Beda ininya ya. Dalamnya itu beda. Dia mengatakan seperti itu para ulama. Kemudian fal fan wan naru, masuk neraka. Masuk neraka itu butuh sungguh-sungguh. Ya, maksiat itu kan butuh modal. Mau minum minuman keras butuh modal dia. Ya. Mau pacaran ya, butuh modal, butuh bensin, butuh pulsa. Ya kalau nggak punya, nggak bisa, betul atau tidak? Jadi maksiat itu butuh modal, butuh ijtihad. Ya mau apa namanya bahasanya dugem, itu kan butuh modal. Minum kopi dulu, ya. Kalau nggak ya tidur. Jadi masuk neraka itu butuh modal. La haula wala quwata illa billah. Ya kan, itu modal. Kemudian wala iffah, menjaga kehormatan. Makanya dalam Sahih Bukhari dikatakan orang itu kalau sudah apa namanya seseorang yang diajak berbuat yang tidak baik, kemudian dia berkata kepada Allah, berkata kepada orang yang mengajak itu, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, dan tidak jadi melakukannya, maka dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan nanti diberikan naungan apa? Naungan di hari kiamat. Ya. Iffah itu menjaga kehormatan. Ya. Makanya banyak para ulama itu mengatakan, maka supaya anaknya dijaga itu, kemarin saya sampaikan yaitu baca Al-Qadr yang ditiupkan ke dada, ya. Minimal 3 kali dibaca. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baca itu 3 kali. Kemudian wal furusiyah. Kemudian tunggangan. Ya, tunggangan. Ya orang bisa punya motor, bisa punya mobil gitu ya. Lah kalau diam saja di rumah, kira-kira bisa dapat motor? Enggak bisa. Harus berusaha lebih. Butuh ijtihad.
Kemudian wal kitabah, menulis. Atau di sini mungkin cerdas. Orang pintar, orang yang hebat itu butuh apa? Butuh belajar. Tidak bisa ada orang bodoh dikatakan kenapa kamu nggak bisa, takdir. Sekali nyalakan takdir. Ini butuh istihad. Kenapa kamu malas, takdir dari sananya. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Wal khamsa bil ada. Kemudian ada 5 berhubungan dengan kebiasaan kita, ini takdir. Jadi takdir ragamnya banyak. Ada takdir yang berhubungan dengan kebiasaan. Contoh awal fal aklu, makan. Makan itu takdir. Kadang kita janjian, nanti makan siang jam 1. Tiba-tiba ada acara rapat mendadak, digeser jadi jam 3. Takdir. Betul apa tidak? Takdir. Wan naumu, tidur. Tadinya menyiapkan, sudah tidur nanti jam 10. Tiba-tiba ada musyawarah, tiba-tiba ada yang lain. Enggak jadi tidur. Betul apa tidak? Enggak jadi tidur. Ya. Wal masyi, jalan. Kadang kita jalan itu tidak paham. Kadang mau jalan ke kampus, belok ke yang lain. Takdir, tapi takdir yang berubah kebiasaan, dan ini bisa dirubah. Ya. Wan nikah, takdir. Nikah. Tadi yang berhubungan dengan kebiasaan. Kemudian wat taghawud, buang air besar. Itu takdir. Contoh mau sebelum subuh tadi misalnya, nak mau buang air besar. Ya, karena nengok kayaknya sudah komat, nggak jadi. Ditunda. Habis sholat subuh. Takdir. Betul atau tidak? Karena bangun tidur itu pasti buang air besar. Makanya ada salah seorang ulama Suriah itu mengatakan, buang air itu bisa apa? Diatur. Ya. Betul apa tidak? Pas buang air ya, zuhur misalnya, atau ini sudah komat, nggak jadi, tahan dulu. Tahan dulu kan itu ada. Nggak jadi. Wal khamsal ladzi bil jauhar, dan 5 itu berhubungan dengan yang nampak. Apa itu? Fazuhdu, zuhud. Ini orangnya kalem, ini orangnya ini ya, zuhud. Jadi tidak bisa dibuat-buat zuhud. Ya, pakai apa? Tasbih dikalungkan di sini, tasbih. Gelangnya tasbih. Cincinnya tasbih semuanya. Saya zuhud. Enggak bisa. Tidak bisa. Was zakat. Ya. Wal badru. Badr, sungguh-sungguh. Kan nampak nih orang sungguh-sungguh. Nengok dari wajahnya kelihatan nih sungguh-sungguh atau tidak. Ya, wali jamal, ganteng, cantik, takdir. Jadi yang pas-pasannya. Yang kecewa takdir. Ininya kan laku lah. Jadi ganteng, makanya ada orang operasi plastik ngabisin banyak dana. Itu mubazir. Takdir ya. Mau nak kita poles ya 5 cm ya 10 cm tetap baik kalau takdirnya tidak. Ini. Kadang-kadang ada bahasa orang itu, kadang-kadang ganteng, cantik itu, kadang butuh modal juga. Modal kita itu umat Islam satu sebenarnya. Ya, jaga wudu. Orang yang jaga wudu itu yatala'la wajhahu. Akan lihat itu orangnya yang tadinya mungkin enggak ganteng-ganteng amat gitu ya. Kita tengok Masya Allah, karena seringnya wudhu, Masya Allah, ganteng nian ya. Jangan. Kemudian wal haibah, wibawa. Wibawa itu takdir, tidak bisa dibuat-buat. Nak pengen berwibawa sepatunya besar, cincinnya 10. Jangan seperti ini ya. Jangan. Saya hormati orang. Pacinya nak besar, tidak bisa. Sorbannya besar, tasbihnya besar, jalan.
Subhanallah, subhanallah. Tidak bisa wibawa itu takdir. Tidak bisa dibuat-buat. Ya. Ada kemudian wal khamsatul lati bil wirathah. Ada 5 yang berhubungan dengan yang diwariskan oleh genetik orang tua kepada kita. Ya, genetik orang tua itu mengalir ke kita. Seperti apa? Fal khair, berbuat kebaikan. Itu biasanya terpengaruh dengan orang tuanya. Oh, ini si fulan baik. Oh, ya betul, bapaknya dulu baik kan gitu kan. Wat tawasul. Ya. Tawasul ini ahli komunikasi. Lobby. Itu takdir. 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 Wah, itu kok pinter nian misalnya dalam ini. Oh iya, dulu bapaknya juga seperti itu ya. Takdir. Wirasi. Diwariskan. Kemudian as-sakha, dermawan. Karena ada orang itu yang dermawan, dilanjutkan oleh anak-anak turun temurun. Was-sidq, jujur. Wal amanah, amanah. Tapi takdir itu ragamnya banyak. Kemudian fas'adatu, kita lanjutkan ke kitab lagi halaman 25 itu. Fas'adatu, maka kebahagiaan hiyal ma'unah, dia adalah pertolongan. Ada fi'lil khairat, terhadap berbuat kebaikan. Ada fi'lil khairat, terhadap berbuat kebaikan. Wal ibtiadu anil muharramat, dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang kita rasakan itu kalau kita selalu dekat dengan kebaikan. Makanya ada para ulama mengatakan orang yang lagi dijauhi oleh Allah atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika berat untuk berbuat kebaikan. Berarti itu lagi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita senantiasa dijaga keistiqomahan kita. Wasyaqawa, dan syaqawa, apa itu syaqawa? Hiya surful insan. Ya, dia memalingkan manusia, ya, nafsuhu, dirinya, anit ta'ah, dari ketaatan, waqtirafil kabair was saghair, dan dia waqtirafil kabairi was saghairi, senantiasa apa? Berbuat dosa besar atau dosa kecil. Maka juga jangan remehkan dosa kecil. Orang yang meremehkan dosa kecil ditumpuk, itu bisa jadi fasik. Kalau sudah fasik nanti meremehkan dosa kecil akan meremehkan dosa besar. Ini yang berbahaya. Summa khatama ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam al-haditha. Kemudian Nabi menutup hadis ini bi jumalin azimatin, dengan jumlah yang azim, yang besar. Alal insan ay yaj'alah, yaitu menjadikannya ainaihi abadan, amama ainaihi, apa yang ada di depan matanya, abadan, selamanya. Wahia, dan dia apa? Annal insana alaihi, bahwasanya sesungguhnya manusia, alaihi, atasnya, at-ta'atu, taat, wal ibadatu, ibadah, lillahi, kepada Allah, daiman, selalu, minal awwali ilal akhiri, dari awal sampai akhir. Wala yaghtar bi'amali as-sabiq, dan tidak terpengaruh dengan amal-amal masa lampau. Fal ibratu bil khawatimi, maka di sini menunjukkan bahwasanya ungkapan yang bisa kita tarik pelajaran, ibrah itu di akhirnya, di ujungnya. Faqad ya'malul insanu, maka sesungguhnya orang manusia mengerjakan bi'amali ahli jannah, dengan pekerjaan ahli surga, minat ta'ati, dari ketaatan, wa ibadatin, dari ibadah. Summa akhiri umri, kemudian di akhir umurnya, yaf'alu kufran, berbuat kekafiran, wa syarran, keburukan, dia menjual agamanya, dia tertipu daya oleh syaitan,
maka fayadkhulun nar, maka dia masuk neraka. Maka kita ini tidak bisa melegitimasi diri kita paling bertakwa, diri kita paling ahli surga, diri kita paling baik, tidak bisa. Dalam Al-Quran, huwa a'lamu bimanit taqa. Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Kita nggak bisa. Boleh jadi orang, misalnya orang dia tukang sapu, boleh jadi hatinya bersih, dia bertakwa. Boleh jadi tukang ojek, walaupun dia ngojek hatinya bersih, dia paling bertakwa. Bisa jadi, kita tidak tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Nggak bisa kita melegitimasi. Saya pakai peci terus, saya pakai ini, saya paling bertakwa, tidak bisa. Ya. Maka oleh sebab itu, wa fihi annal hayata fursatun. Maka oleh sebab itu dalamnya annal hayata, adalah kehidupan itu fursatun, ada kesempatan lil insani, bagi manusia. Untuk apa? Ayyatuba ila khaliqihi, yaitu bertobat kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad yaf'alu asyarra, maka apabila berbuat keburukan, awil kufra, atau kekafiran, thumma ya'udu, maka kemudian dia mau balik, artinya mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fayuqbaluhu Allah taala, maka Allah akan menerimanya. Maka dalam Al-Qur'an itu dikatakan apa? Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu cinta dengan orang yang senantiasa memperbaiki diri, ya. Dan dalam hadis banyak sekali diterangkan Allah itu menerima taubat sampai apa, ya, tagargir, sampai apa, nafas ini tenggorokan. Maka fatuhsinu khatimatahu, maka akan baik di akhirnya, ya, ketika dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayadkhulul jannah, maka dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pernah ceritakan, ada salah seorang anak laki-laki, anak muda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la'anahullahu alayya, la'anallahu, ya Rasulullah, Allah melaknat saya, Allah melaknat saya, melaknat saya. Kemudian Nabi mengatakan, apa kamu berbuat dosa besar? Benar ya Rasulullah. Apakah kamu berzina? Lebih dari itu ya Rasulullah. Apa yang kamu lakukan? Ada seorang gadis, kata laki-laki tadi, sedang dikuburkan. Dia masih gadis. Ketika saya hendak menguburkan, ketika menguburkan itu, setelah saya tutup, saya terbawa nafsu saya. Maka kemudian apa? Besoknya saya gali kuburan itu, saya setubui gadis. Maka ketika disetubui, gadis itu mengatakan, apa demi Allah, kamu telah apa, membuat saya kotor. Saya sudah bersih, kamu yang membuat saya kotor. Kamu dosa. Akhirnya terniang-niang itu loncat dari kuburan itu. Akhirnya kemudian besok datang kepada Rasulullah mengatakan, la'anahullahu alayya, la'anahullahu alayya, la'anahullahu alayya. Allah melaknat saya, melaknat saya, melaknat saya. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengar cerita itu, loncat dari tempat ini. Tempat apa? Tempat duduknya. Kemudian apa? Kemudian Rasul mengatakan, dosa kamu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan ini ke padang pasir sambil menangis terus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihi salam turun ke bumi untuk bertanya, "Kenapa engkau?" "Saya ini orang makhluk yang banyak salah, banyak dosa. Saya berharap dengan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dosa saya diampuni. Tapi katanya dosa saya tidak diampuni. Biarlah saya meninggal dalam kondisi seperti ini." Maka Jibril diminta datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah engkau yang memberikan makan dia? Tidak. Apakah engkau yang menentukan nasib dia? Tidak. Maka oleh sebab itu, kenapa engkau tidak mengampuni dia? Sedangkan Allah itu Ghafur Rahim. Maka kemudian dikumpulkan para sahabat, diminta untuk dicarilah itu. Udah, setelah taubatan nasuha, sholat maghrib. Ketika baca, ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, meninggal dunia dia. Wafatnya ketika sholat, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Ya. Dan ada cerita, ada di dalam kitab Sahihul Layar fi Riyadhil Jannah. Ada artinya apa? Sedimanapun dosa itu Allah itu mengampuni. Maka dalam surah Az-Zumar dikatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa manusia selama dia tidak syirik gitu ya. Maka dikatakan dulu ada di Madinah itu orang dekat di Madinah itu susah diajak untuk umrah, susah diajak untuk ke masjid. Ya.
Kemudian ada salah seorang alim pada waktu itu. Itu ketika berjumpa dikatakan anta ahli nar, kamu ahli neraka. Karena kamu berbuat maksiat, susah diajak ke masjid, tidak pernah umrah sepanjang hidup kamu. Maka dia menangis mengatakan apa, demi Allah, kalau Allah memberikan saya hidayah, bisa jadi ibadah saya lebih baik daripada kamu. Ini orang alim. Maka kemudian apa? Kemudian suatu ketika hatinya entah kenapa pingin sekali umrah, ya, dengan istrinya dan dengan orang tuanya. Akhirnya dia umrah, tawaf, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika tawaf berdoa kepada Allah, taubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tawaf dia meninggal dunia. Ketika tawaf dia meninggal dunia. Ditanya istrinya, apa yang dia lakukan? Dia itu kalau setiap hari selalu memasak makanan, ada janda di samping rumah kami, itu disuapi di setiap hari. Nah, kita tidak tahu amal seseorang. Oleh sebab itu, kita tidak bisa melegitimasi amalan kita paling baik. Nah, gitu ya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan walakinna min lutfillah. Akan tetapi di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala, anna inqilabil khair ila syarr, yaitu membolak-balikkan dari kebaikan kepada keburukan. Qalilun, sangat sedikit sekali. Ya. Tapi yang lebih banyak wal inqilabu syarri ilal khair. Allah itu paling banyak apa? Membalikkan keburukan kepada kebaikan. Ya. Katsirun, ini lebih banyak. Alhamdulillah. Dan segala puji bagi Allah. Jadi Allah itu sangat sayang kepada kita. Andai kata kalau Allah tidak sayang sama kita, ya, mungkin kita tidak bisa hidup lagi di dunia ini. Ya. Coba bayangkan, andai kata kita tidak sholat misalnya, dipotong kaki kita, banyak orang tidak punya kaki. Orang tidak sholat kepada Allah masih diberikan rezeki, masih diberikan kesehatan. Andai kata kalau nggak sayang sama kita bagaimana? Jadi sayangnya Allah itu sama kita itu luar biasa. Maka rugi seseorang apabila tidak mengetahui kebaikan Allah, ya, kepada kita semuanya. Maka faidahnya di sini. Min asba'i su'il khatimah, dari sebab-sebab su'il khatimah. Yang pertama adalah at-tahawunu bis shalah, yaitu orang yang meremehkan, orang yang suka menunda-nunda salatnya. Yang kedua adalah syarbul khamri, orang yang suka minum minuman keras. Yang ketiga adalah adzal muslimin, orang yang suka mencela orang muslim. Ingat, kita tidak boleh mencela orangnya, tapi perbuatannya boleh. Kalau perbuatannya boleh, tapi kalau individunya tidak boleh. Jadi perbuatannya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, uququl walidain, itu durhaka kepada kedua orang tua. Wal iyadu billah, semoga kita dijaga dari hal-hal yang menjadikan sebab su'ul khatimah. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis pada pagi hari ini? Apa faidah hadis ini? Allah Ta'ala qadirun 'alal khalqil insan. Allah itu mampu menciptakan manusia. Biqaulihi, dengan firman-Nya atau dengan perkataannya, kun fayakun, kun jadi, fayakun maka jadilah. Walakinna hadhil marahil, akan tetapi ini adalah marahil. Ya, ada tahapan. Tahapan untuk apa? Li ta'limil ibad, untuk mengajarkan pada manusia at-ta'anni, untuk apa? Tenang, tidak boleh terburu-buru. Fil umur, pada setiap perkara. Wal bu'du 'anil 'ujlati, dan jauh daripada al-ujlah, yaitu terburu-buru. Kenapa? Al-ujlatu minasyaitan, karena terburu-buru itu bagian dari syaitan. Yang kedua, an-nafkhu bir-ruhi, meniupkan ruh, yakunu ba'da 120 yawman. Itu adalah setelah 120 hari. Min khalqil insan, dari ciptakannya manusia. Jadi 120 hari baru ditiupkan ruh dalam perut itu. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil, ar-ruh min amrillahi ta'ala. Ruh itu urusan Allah, maka tidak ada yang bisa di dunia ini secanggih apapun teknologi menciptakan ruh.
Ya. Wala ya'lamu haqiqataha illallah ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahuinya hakikatnya kecuali Allah Ta'ala. Yang keempat, isqatul janin ba'da nafi fir ruh. Orang yang isqatul janin, menggugurkan janin, atau bahasa yang lain namanya ijhal, menggugurkan janin ba'da nafkh, setelah tiup ruh, adalah jarimatul qatl, maka dihukumi sama dengan pembunuhan, tindak pembunuhan. Ini menurut mazhab Syafi'i. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala ya'lam, Allah itu mengetahui, ya, ahwalal khalqi, ya, kondisi ciptaannya qabla ayyakhluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka. Maka di sini al-amal bi khawatimi, amal itu dengan di ujungnya. Fa khairukum, maka yang paling baik di antara kalian man tala umruhu, siapa yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan dia paling baik amaliyahnya. Semoga kita diberikan anugerah ini. Khatimatus su'i, akhir yang buruk, takunu bisababi, boleh jadi karena sebab dasisatu batiniyah, bisikan-bisikan batin lil abd, pada seorang hamba, la yatli'u 'alaiha nas, yang tidak nampak alaiha, atasnya nas, manusia. Boleh jadi karena hasad, karena penyakit hati, ya, itu yang menyebabkan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari penyakit hati. Kemudian man mata 'ala syai' hakama bih, seorang yang meninggal terhadap sesuatu, maka dia dihukumi dengannya. Maka apa artinya? Kita tidak tahu amalia kita ke depan, tapi kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga kita, memberikan maunah kepada kita sehingga kita senantiasa istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Li khamsatun udfi'u biha harul waba'il hatim al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatim. Li khamsatun udfi'u biha harul waba'il hatim al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatim. Li khamsatun udfi'u biha harul waba'il hatim al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal-hazan wa na'udzu bika min al-'ajzi wal-kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal-bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma ya Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahawlu bihi bainana wa baina ma'siyatik
ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا يا الله بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا على من آذانا وانصرنا يا الله على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وحبب علينا الناس اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح علينا بفتوح العارفين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم يسر لنا أمر كل عسير اللهم يسر لنا أمرا من أمور الدنيا الآخرة اللهم يسر لنا أمورنا يا رب في جميع الأحوال في جميع الأمور اللهم يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمورا فيما أدى العارفين يسر لنا أمرا في حفظ القرآن حامل القرآن وفهمه وأهله وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا فيما أدى العارفين يسر لنا أمرا يا رب في طلاب العلوم الشرعية وحفظها وأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا فيما أدى العارفين يسر لنا أمرا لتوسع هذا المال ويبارك في برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين متقين إماما اللهم رب اجعلنا وذرياتنا وتلاميذنا وأهلنا من العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة ولا تجعلنا يا الله من السوء وإنك على كل شيء قدير اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا من الخيرات قربنا بالسيئات بعيدنا اللهم يا وجعلنا من المخلصين المخلصين اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين اللهم ثبتنا بكون ثابت اللهم ثبتنا بكون ثابت اللهم ثبتنا بكون ثابت وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فضل يا الله سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.